Di sini saya akan menjelaskan pengertian menyimak. Menyimak sangat dekat maknanya dengan mendengar, namun kedua kata tersebut memiliki perbedaan pengertian. Mendengar didefinisikan sebagai suatu proses penerimaan bunyi yang datang dari luar tanpa banyak memperhatikan makna dan pesan bunyi itu. Sedangkan definisi dari menyimak yaitu suatu proses mendengar dengan pemahaman dan perhatian terhadap makna dan pesan bunyi itu. Jadi, di dalam proses menyimak sudah termasuk mendengar, sedangkan mendengar belum tentu menyimak. Di dalam dunia pendidikan, kita sering mendengar ucapan-ucapan. Misalnya, ketika guru menerangkan, simaklah baik-baik agar dapat dimengerti. Jangan hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri saja. Nah, dari contoh tersebut, kita dapat memahami bahwasannya pengertian mendengar berbeda dengan pengertian menyimak. Anderson tahun 1972 mengungkapkan bahwa kalau membaca merupakan proses melihat, mengenal, serta menginterpretasikan lambang-lambang tulis, makna menyimak dapat dibatasi sebagai proses besar mendengarkan, mengenal, serta menginterpretasikan lambang-lambang lisan. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara melalui proses ujaran atau bahasa lisan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tujuan menyimak. Tujuan menyimak menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Bunga Ayesa, 1. Mendapatkan fakta, 2. Mengevaluasi fakta, 3. Menganalisis fakta, 4. Mendapatkan inspirasi, yang kelima, menghibur diri, dan meningkatkan kemampuan berbicara. Itu menurut Ayasa. Yang kedua, menurut Tarigan. Menurut Tarigan, tujuan menyimak adalah agar dapat memberikan responsi terhadap segala sesuatu yang didengar. Tujuan utama menyimak itu ada. Yang pertama, untuk menangkap dan memahami pesan-pesan ide, serta gagasan yang terdapat pada materi atau bahasa bahan yang disimak. Sedangkan tujuan umumnya itu banyak sekali. Tetapi di sini saya hanya mengambil 3. Yang pertama itu menyimak untuk belajar, di mana orang tersebut bertujuan agar ia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ajaran sang pembicara. Yang kedua, menyimak untuk mengevaluasi, di mana orang menyimak dengan maksud agar ia dapat menilai apa yang dia simak, baik buruk, indah jelek, tepat ngawur, logis tidak logis, dan lain-lain. Yang ketiga, menyimak untuk mengapresiasi, di mana orang yang menyimak dapat menikmati serta menghargai apa-apa yang disimaknya. Itu misalnya pembacaan berita, puisi, musik, lagu, dialog, diskusi, panel, dan pendebatan. Dan itu semua adalah tujuan dari menyimak. Jenis-jenis menyimak. Jenis menyimak ada 2 macam, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Yang pertama, menyimak ekstensif, yaitu proses menyimak dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, kita mendengarkan radio, televisi, dan percakapan orang di pasar. Menyimak ekstensif itu sendiri dapat dibedakan menjadi 4, yaitu ada yang pertama yaitu menyimak sekunder. Menyimak sekunder itu proses menyimak yang terjadi secara kebetulan. Semisal pada saat kita
memasak, kita tidak sengaja mendengarkan siaran. Kemudian yang kedua yaitu menyimak secara sosial, yaitu proses menyimak yang berlangsung dalam situasi sosial. Sebagai contoh, semisal ketika berada di tempat umum, berada di pasar ataupun di terminal. Yang ketiga yaitu menyimak apresiatif, yaitu menyimak untuk menghayati dan menikmati sesuatu. Misalnya yaitu menyimak pembacaan puisi atau menyimak drama. Kemudian yang terakhir yaitu menyimak pasif, yaitu menyimak yang dilakukan tanpa upaya sadar. Kemudian jenis menyimak yang kedua yaitu menyimak intensif, yaitu proses menyimak yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan berkonsentrasi penuh supaya dapat menangkap makna yang dikehendaki. Menyimak intensif biasanya diakhiri dengan kegiatan mengungkapkan hasil sesuatu yang dipahami secara lisan maupun tulisan. Jadi seperti kita menyimak, kemudian di akhir kita menyimpulkan apa yang telah kita simak tadi. Kemudian jenis-jenis menyimak secara intensif. Yang pertama yaitu menyimak secara kritis, yaitu proses menyimak proses kegiatan menyimak untuk memberikan penilaian secara objektif mengenai kebenaran informasi yang disimak. Kemudian yang kedua yaitu menyimak secara konsentratif, yaitu kegiatan menyimak dengan penuh perhatian supaya untuk memperoleh pemahaman yang baik tentang informasi yang disimak. Kemudian menyimak secara eksploratif. Menyimak secara eksploratif itu merupakan kegiatan menyimak yang dilakukan untuk menemukan informasi baru. Kemudian yang keempat yaitu ada menyimak secara kreatif. Menyimak secara kreatif yaitu kegiatan menyimak yang bertujuan mengembangkan daya imajinasi dan kreativitasnya, kreativitas penyimak, misalnya dengan cara mengemukakan kembali gagasan pembicara. Kemudian yang kelima yaitu ada menyimak interogatif. Menyimak interogatif yaitu kegiatan menyimak yang bertujuan untuk memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan yang diarahkan kepada pemerolehan informasi. Dan kemudian yang terakhir yaitu menyimak secara selektif. Menyimak secara selektif yaitu kegiatan menyimak yang memusatkan perhatian pada hal yang sudah dipilih. Menurut pakar yaitu Han pada tahun 1981 bahwa terdapat 7 tahapan dalam menyimak, yaitu yang pertama, isolasi. Pada tahap ini, penyimak mencatat aspek-aspek individual kata lisan dan memisahkan bunyi-bunyi, ide, fakta, organisasi khusus, dan stimulus-stimulus lainnya. Yang kedua yaitu identifikasi. Sekali stimulus tertentu telah dapat dikenal, maka suatu makna atau identitas pun diberikan pada setiap butir yang berdikari itu. Yang ketiga yaitu integrasi. Pada tahap ini, kita menyatupadukan apa yang didengar dengan informasi lain yang telah disimpan dan direkam dalam otak kita. Yang keempat yaitu inspeksi. Pada tahap ini, informasi baru yang telah diterima dikontraskan dan dibandingkan dengan segala informasi yang telah dimiliki mengenai hal tersebut. Yang kelima yaitu interpretasi. Pada tahap ini, kita aktif mengevaluasi apa yang kita dengar dan kita telusuri dari mana datangnya itu semua. Yang keenam yaitu interpolasi. Pada tahap ini, selama tidak ada pesan yang membawa makna dalam dan mengenai informasi, maka tanggung jawab kita untuk menyediakan data-data dan ide-ide penunjang dari latar belakang pengalaman dan pengetahuan diri kita. Tahap terakhir menurut Han yaitu introspeksi. Dengan cara merefleksikan dan menguji informasi baru,
kita berupaya untuk mempersonalisasikan informasi tersebut dan menerapkannya pada situasi kehidupan kita sehari-hari. Menurut pakar lain yaitu Morris pada tahun 1964 membagi proses menyimak menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama hearing atau mendengarkan. Pada tahap ini, penyimak mendengarkan semua yang dikemukakan. Yang kedua yaitu attention atau perhatian. Setelah penyimak mendengarkan, penyimak berusaha memahami pembicaraan dengan mengolah bunyi-bunyi bahasa. Yang ketiga yaitu perception atau menafsirkan. Setelah memahami, penyimak berusaha menafsirkan isi atau maksud dari pembicaraan. Yang keempat yaitu evaluation atau menilai. Setelah menafsirkan isi, dilanjut dengan menilai atau mengevaluasi. Yang terakhir yaitu respons atau menanggapi. Pada tahap ini merupakan tahap yang paling tinggi. Pada tahap ini, penyimak mengungkapkan hasil akhir dari kegiatan menyimaknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan menyimak. Menurut Hermawan tahun 2012, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan menyimak terbagi menjadi 8 faktor. Yang pertama adalah faktor fisik. Kondisi fisik seorang penyimak merupakan faktor penting yang turut menentukan keefektifan serta kualitas keaktifan dalam menyimak. Yang kedua, faktor psikologis. Selain faktor fisik, faktor psikologis itu merupakan faktor yang mempengaruhi kemampuan menyimak, meliputi prasangka dan kurangnya simpati terhadap para pembicara dengan aneka sebab dan alasan. Kedua, keegosentrisan atau mementingkan diri sendiri, yaitu sikap penyimak yang hanya mementingkan diri sendiri sehingga pembicara dan apa yang disampaikan oleh pembicara tidak ditanggapi dengan serius. Yang ketiga, kepicikan atau pandangan yang tidak luas, yaitu keterbatasan pandangan atau wawasan penyimak terhadap bahan simakan yang menimbulkan salah makna atau salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara. Yang keempat, bosan dan jenuh. Yang kelima, sikap tidak sopan. Dan yang ketiga, ada faktor pengalaman. Sikap kita merupakan hasil pertumbuhan, perkembangan, serta pengalaman kita sendiri. Maka dari itu, pengalaman dari seorang pendidik sangat menentukan dalam menyimak. Seperti pertumbuhan dan perkembangan sikap mempengaruhi minat menyimak. Sikap-sikap antagonistik. Kosakata juga turut mempengaruhi kualitas menyimak. Makna yang dipancarkan oleh kata-kata asing cenderung mengurangi serta penyerahan perhatian para siswa. Lalu yang keempat ada faktor sikap. Banyak faktor sikap yang mempengaruhi kegiatan menyimak, yaitu pokok-pokok pembicaraan yang kita setujui cenderung akan kita simak secara seksama dan penuh perhatian. Pembicara harus memilih topik yang disenangi oleh para penyimak. Pembicara harus memahami sikap penyimak karena merupakan hal atau modal penting bagi pembicara untuk menarik minat atau perhatian menyimak. Penampilan pembicara. Dan kelima, faktor motivasi. Faktor motivasi merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam kegiatan menyimak, yaitu memiliki motivasi yang kuat, melibatkan sistem penilaian kita sendiri sehingga kita dapat memperoleh sesuatu yang berharga dari isi pembicaraan. Dengan sendirinya kita dapat bersemangat untuk menyimaknya. Penyimak mengajukan pertanyaan, misalnya apa dan apa lagi yang dapat saya petik dari ceramah sang pakar ini, karena pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang tepat dan sahih. Penyimak harus percaya bahwa penyimak mempunyai sifat kooperatif, tenang hati, dan analitis sehingga kita menjadi penyimak yang baik dan unggul. Lalu selanjutnya faktor yang mempengaruhi kemampuan menyimak adalah faktor jenis kelamin. Perbedaan gaya menyimak berdasarkan jenis kelamin. Pria sifatnya objektif, aktif, keras hati, analisis, rasional, tidak mau mundur, netral,
ekstrusif, berdikari, swasembada, dan menguasai emosi. Sedangkan perempuan itu bersifat menyimaknya subjektif, pasif, simpatik, difusif, sensitif, mudah terpengaruh, cenderung memihak, mudah mengalah, reseptif, bergantung, dan emosional. Lalu faktor lingkungan. Yang pertama adalah faktor lingkungan fisik. Misalnya ruangan yang digunakan untuk menyimak. Lalu ada lingkungan sosial, yaitu suasana yang dilaksanakan saat kegiatan menyimak berlangsung. Beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran menyimak, yaitu yang pertama, menggunakan teknik pembelajaran yang relevan dan bervariasi. Teknik pembelajaran yang harus dipilih adalah teknik pembelajaran yang benar-benar relevan untuk mencapai kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran, dan harus bervariasi. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan pembelajaran menyimak yang menarik perhatian dan menyenangkan siswa di sekolah. Kemudian yang kedua, menggunakan bahan pembelajaran menyimak yang relevan. Bahan pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran menyimak haruslah bahan pembelajaran yang benar-benar relevan dengan kompetensi atau tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Kemudian yang ketiga, menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Penyampaian bahan simakan terus-menerus secara lisan atau membacakan akan terasa monoton dan membosankan siswa. Tetapi kalau penyampaian digunakan dengan menggunakan media yang bervariasi, pembelajaran menyimak akan lebih menarik dan menyenangkan siswa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran menyimak, guru bahasa Indonesia harus menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Kemudian yang keempat, mengelola ruang belajar dengan baik. Untuk mewujudkan keefektifan pembelajaran, guru harus mengelola ruang belajar dengan baik. Guru harus bekerjasama dengan siswa untuk menciptakan ruang belajar yang kondusif. Sebab ruang belajar yang terkondisi nyaman akan memberi jaminan keberhasilan bagi pembelajaran menyimak itu sendiri. Kemudian yang kelima, melaksanakan evaluasi dengan baik. Evaluasi dapat menjadi motivasi bagi siswa, karena pada umumnya siswa berkeinginan memperoleh nilai yang tinggi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran menyimak, guru seyogianya melaksanakan evaluasi dengan baik dalam pembelajaran menyimak. Kemudian yang keenam, berasumsi yang benar. Kemudian yang ketujuh, memberi pelatihan perencanaan bahan pembelajaran menyimak. Banyak guru yang belum bisa mengemas bahan pembelajaran atau bahan penyimakan dengan menggunakan kaset, VCD, video, dan mengambil bahan dari radio. Oleh karena itu, guru-guru seperti itu perlu mendapat pelatihan.